Hello everyone, welcome back to my English lesson with Kak Ervin. Apa kabar hari ini? Pikiran, hati, ready? So, are you ready for my lesson? If you do, prepare yourself for English preposition. Apa itu preposition? Keep on watching. What is preposition? Oke, mari kita bahas ya. Kira-kira sudah ada yang tahu preposition itu apa? Ya, preposition is a word or phrase that connect a noun or pronoun to a verb or adjective in a sentence. Ya, jadi preposition itu adalah sebuah kata atau frase yang menghubungkan sebuah kata, benda atau kata ganti pada sebuah kata kerja atau kata sifat dalam sebuah kalimat. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, fungsi dari preposition adalah sebagai kata penghubung dari kata benda atau kata ganti atau pronoun ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya Kak Ervin akan menjelaskan macam-macam dari preposition. Yang pertama, preposition of time, yaitu preposisi atau kata penghubung yang menerangkan kata keterangan waktu ya. Oke, yang kedua di sini ada preposition of place. Nah, dia akan menerangkan atau sebagai kata penghubung kalimat yang menunjukkan kata tempat. Dan yang terakhir adalah preposition of movement atau arah ya. Oke. Preposition of time di sini dia ada berbagai macam kata atau phrase. Yang pertama ada on, pada, in, pada, dan at, pada. Oke, ketiga kata ini memiliki arti yang sama tetapi fungsinya berbeda-beda. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, selanjutnya ada after yang artinya sesudah, before, setelah, during, selama, and the last is since atau sejak. Nah, di sini kata dari preposition of time itu ada banyak sekali, tapi Kak Ervin akan menjelaskan ada beberapa, ada 7 di sini ya. Selebihnya teman-teman bisa cari referensi. Oke, kita bahas yang pertama ya, preposition on. On di sini dia memiliki banyak fungsi. Yang pertama, to express the surface of something. Maksudnya dia di sini untuk mengekspresikan sebuah benda yang menunjukkan kata depannya. Di sini ada contohnya, I put a cup of coffee on the table. Artinya saya meletakkan secangkir kopi di atas meja. Jadi dia menjelaskan bahwa secangkir kopi itu berada di atas meja. Selanjutnya, to show the days and the dates. Joe and Martin come on Tuesday. Nah, dia bisa menerangkan sebuah hari ataupun tanggal itu bisa menggunakan on ya. Oke, selanjutnya to show the equipment or machine. Nah, contohnya mesin di sini telepon, computer, or others ya. Nah, contohnya my favorite cartoon is on TV now. Nah, dia menerangkan TV atau mesin itu tadi ya. Oke. Selanjutnya ada to show the part of body. Nah, apabila teman-teman ingin menunjukkan atau menerangkan bagian dari tubuh kita, kita bisa menggunakan kata penghubungnya yaitu on. Contohnya di sini I wear a ring on my ring finger. Saya memakai sebuah cincin di jari manisku. Oke, kita lanjutkan. To show the situation of something. Nah, apabila teman-teman ingin menunjukkan situasi atau keadaan di sekitar kita, itu juga bisa menggunakan preposition yaitu on. Dia fungsinya di situ untuk menunjukkan situasi. Contohnya, all clothes in this store is on sale. Nah, semua baju-baju di toko ini sedang diskon. Nah, dia di sini fungsinya untuk menunjukkan bahwa situasi di toko itu semuanya sedang ada diskon. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya kita lanjut yaitu
in. Nah, in di sini artinya juga sama pada, tapi fungsinya berbeda ya, teman-teman. Oke, di sini in yang pertama fungsinya to show unspecific time. Jadi waktu yang tidak spesifik atau lebih umum. Contohnya daytime, month, weather, and year. Jadi bisa menunjukkan bulan, cuaca, tahun. Nah, ada contohnya, she always reads comic in the morning. Dia selalu membaca komik di pagi hari. Nah, di pagi hari ini tidak spesifik jamnya. Mungkin bisa di pagi hari jam 9 ataupun jam 8, kayak gitu ya. Selanjutnya, to show the location. Jadi kalau kita ingin menunjukkan sebuah lokasi atau tempat yang tidak spesifik, ya, itu bisa menggunakan in. Contohnya, my hometown is Tuban, which is in Semanding. Nah, sangat jelas sekali ya contohnya. Oke, selanjutnya fungsi dari in itu sendiri to show the shape, color, and size, untuk menunjukkan bentuk dari sebuah benda, warna, dan ukuran. Nah, contohnya the football players stand in a circle. Nah, di sini in a circle dia menunjukkan ukuran atau lingkaran ya. Para pemain sepak bola berdiri di sebuah lingkaran. Okay, and the last is to show the convention, opinion, feeling, and interest, untuk menunjukkan apa? Kepercayaan, pendapat kita, perasaan, dan ketertarikan pada sebuah benda atau sesuatu. Itu juga kita bisa menggunakan in, kata penghubungnya. Contohnya di sini, we believe in God. Kita mempercayai bahwa adanya Tuhan, ya. Oke. Sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut yang terakhir, yaitu at. Nah, at artinya juga pada, tapi fungsinya to show the specific time. Kalau tadi waktunya lebih umum ya. Sekarang kalau at itu yang lebih spesifik lagi atau lebih dikerucutkan lagi. Contohnya, I meet him at 12 p.m. Saya bertemu dengan dia laki-laki pada pukul 12 malam. Jadi kalau lebih spesifiknya ditunjukkan jamnya. Oh, jam 12 malam. Kalau yang unspesifik tadi bisa I meet him in the evening. Saya bertemu dia laki-laki di malam hari, tapi tidak ditunjukkan malam hari itu jam berapa. Nah, itu unspesifik. Kalau lebih spesifiknya ditunjukkan keterangan waktu. Oke, selanjutnya to show the place, untuk menunjukkan sebuah tempat. Nah, itu bisa menggunakan at. Contohnya, there is a party at his house. Ada sebuah pesta di rumahnya dia laki-laki. Nah, misalnya dia contohnya ada sebuah pesta di rumahnya Anton. Nah, itu spesifik bahwa itu rumahnya Anton, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya to show the email. Nah, email ini juga untuk spesifik ya, karena disebutkan email siapa. Visit my email at tubanbelajar@gmail.com. Nah, ini juga spesifik sekali. Okay, and the last to show the activities. Nah, untuk menunjukkan aktivitas kita itu bisa menggunakan preposition atau penghubung apa? At ya. Contohnya di sini, he applauses at my acting. Dia memberikan tepuk tangan kepada actingku. Oke. Udah paham ya? Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu fungsi dari preposition of place. Nah, dia juga bisa menunjukkan tempat. Nah, tempat ini ada beberapa preposition yang bisa kita gunakan. On kalau di preposition of place, dia artinya di atas, bukan pada lagi ya. Kalau pada tadi apa? Preposition of time, untuk keterangan waktu. Kalau untuk keterangan tempat, on artinya di atas. Contohnya nanti ya. Oke, selanjutnya ada in juga ada, tapi di sini dia artinya di dalam. Oke, selanjutnya ada under di bawah, beside artinya di samping, behind di belakang, in front of di depan, between di antara dua, apa maksudnya di antara dua, and the last is among, di antara banyak. Apa maksudnya? Oke, nanti Kak Ervin akan bahas between and among. Sama-sama artinya di antara, tapi ada dua dan banyak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada banyak sekali preposition of place. Nah, di sini teman-teman
Harus hafal ya. Dan Kak Elvin ambil beberapa contoh. Oke. On, di atas. Nah, on di atas artinya apa? Untuk di sini maksudnya on di atas itu benda atau sesuatu harus menempel ya. Harus menempel dengan benda yang lain. Contohnya ada a mouse is on the box. Nah, seekor tikus berada di atas kotak. Nah, dia menempel ya, berada di atasnya. Oke. Selanjutnya in, di dalam. Nah, siapa ini kira-kira? Oke, ini ada contohnya. A boy is in the box. Seorang anak laki-laki berada di dalam kotak. Nah, itu fungsi dari in. Oke. Selanjutnya under. Under itu di bawah. Contoh kalimatnya bisa a dog sleeps under table. Seekor anjing tidur di bawah meja. Oke, kita lanjutkan. Beside, di samping. Nah, seekor kucing kira-kira di samping apa? A cat sits beside rope. Seekor kucing duduk di samping tali ya. Mudah sekali ya. Oke, behind, di belakang. Nah, wah, siapa itu kira-kira? A boy waves behind a stack of books. A boy waves behind a stack of books. Ya, jadi ada seorang anak laki-laki melambaikan tangan di belakang tumpukan buku. Nah, itu fungsi dari behind ya. Oke. Selanjutnya in front of, di depan. Nah, si tikus lagi muncul ya. A mouse is in front of the box. Seekor tikus berdiri di atas kotak. Oke. Masih kita lanjutkan between, di antara dua. Nah, ini maksudnya jadi between itu artinya di antara, yang fungsinya hanya untuk menunjukkan benda yang diapit oleh dua benda saja. Contohnya apple. Nah, ini an apple is between two box. Jadi sebuah apel ini di antara dua kotak, hanya dua. Kalau selebihnya gimana, Kak? Nah, kalau selebihnya atau lebih dari dua pakai among, artinya sama juga di antara. Contohnya di sini adalah a house is among the trees. Sebuah rumah berada di antara banyak pohon atau pohon-pohon. Nah, jadi rumah ini di antara banyak pohon, tidak cuma dua pohon. Kalau cuma dua pohon pakai between. Kalau di antara banyak benda lebih dari dua maka pakai among. Oke? Paham ya? And the last is preposition of movement, yaitu preposition untuk menerangkan arah atau pergerakan. Nah, kita pakai kata penghubungnya into, masuk ke, out of, keluar dari, to, ke, around, mengelilingi, pass, melewati, down, menuruni, towards, menuju. Nah, di sini nanti akan kita bahas satu-satu dan berserta contohnya. Oke? Nah, yang pertama into, masuk ke. Nah, ini ada contohnya nih, seorang anak laki-laki sedang apa dia? Tony gets into the toilet. Jadi Tony sedang masuk ke toilet. Oke, kalau out of, keluar dari, kebalikannya ya. Mudah sekali, Tony gets out of the toilet. Jadi kalau masuk ke itu pakai into, keluar dari pakai out of. Oke, paham ya? Kita lanjut. To, itu ke. Nah, ini contohnya, Jamie goes to school on foot. Artinya Jamie berangkat ke sekolah jalan kaki. Kemudian ada contohnya untuk yang around, itu artinya mengelilingi. Nah, itu ada planet ya. The planets rotates around the sun ya. Oke, para planet berotasi atau mengelilingi matahari. Oke. Selanjutnya pass, melewati. Nah, ini ada bebek-bebek lucu sekali ya. 3 dogs pass the bridge. Apa artinya? 3 bebek melewati jembatan. Oke, selanjutnya down, menuruni. Nah, oke. Bisa diambil contoh seperti ini. The boy go down from the mountain ya. Lelaki itu menuruni apa? Sebuah gunung.
I think enough for my explanation about preposition. If you don't understand or there are some missing, you can ask for the next session. Thank you for watching and bye.